Oke, oke, alright. Selamat siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya. Tes 1 2 3. Kasih tahu saya kalau suara saya double-double. Karena ya, oke, kita berjumpa kembali di acara Kompak Siang yang diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis ya, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat ya. Ya, sesi pertama adalah pujian penyembahan, tapi Pak Bambang katanya saya telepon juga nggak ada, mungkin dia lagi di jalan. Ya, kita mulai dari sesi pertama lah, podcast talk show ya, dengan seorang ibu luar biasa. Di mana dia? Dari Sydney, Australia, tapi orang Indonesia. Dipancarkan dari bumi Australia, Sydney. Oke, ya. Setiap kali ini kita bersyukur ya, Bu Elsia masih ada bisa meluangkan waktu. Oke, hari ini sudah hadir ya Bu Elsia sebagai narasumber yang luar biasa dari Australia, Bu Elsia. Oke, Bu Elsia ini punya banyak kesaksian bagaimana dia mengalami Tuhan ya di dalam hidupnya. Ya. Dia bertobat dan terima Yesus gara-gara ada seorang penginjil yang datang di rumahnya waktu dia di Jakarta ya. Ya, sekarang dia di Australia, ya lebih dari 20 tahun ya. Sekalipun banyak tantangan yang menghadang, dia tetap nggak bisa diam dia. Tetap kalau ketemu orang maunya ngoceh-ngoceh nih. mengenai itu luar biasa. Saya pernah tanya, sudah berapa orang yang sudah diinjili? Wah, nggak bisa dihitung. Asal ketemu orang saya mau ngoceh aja. Wah, nanti kita tanya, ya kenapa dia bisa? Ya, yang WLC yang pasti bukan orang Madura lah, bukan orang Bali, ya bisa ditebak ya. Ya, dia bisa. Nah, nanti kita tanya ya. Selamat siang Bu Elsia, apa kabar? Oke, terima kasih ya sudah datang di podcast Kompak siang hari ini. Sebelum kita gali lebih banyak tentang kisah Bu Elsia, kita awali dengan doa dulu ya Bu. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk berkumpul dan berbagi pengalaman iman. Kami mohon agar Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami memulai podcast ini. Tuhan, kami berdoa agar Engkau memberkati pada Ibu Elsa yang akan bersaksi hari ini. Berikan dia keberanian, ketenangan, dan kebijaksanaan untuk menyampaikan pengalaman Bu Elsa dengan jujur dan tulus. Kami juga berdoa agar setiap mendengar YouTube ini dapat menerima kesaksian dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja melalui setiap kata yang diucapkan oleh Bu Elsa, setiap cerita dapat menjadi berkat dan menguatkan iman kami semua. Kami serahkan seluruh acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman kompak yang saat ini sudah hadir ya, Bu Elsa dari Sydney ya. Selamat siang juga kepada teman-teman yang belum sempat hadir ya. Bagi teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan YouTube channel siang hari ini, saya beritahu bahwa Anda semua sudah benar karena Anda sudah menonton YouTube channel yang tepat ya. Teman-teman yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, welcome back di YouTube channel Kompak siang ini, Our Quality Time with Jesus. Sekiranya YouTube channel ini bisa memberkati Anda dan membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang seperti yang diperintahkan ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20, Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Mohon jangan di-skip dulu ya video ini. Anda boleh memberkati YouTube channel ini dengan cara subscribe, comment, like, and share link YouTube ini ke komunitas rohani Anda. Agar semua orang bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mereka boleh diberkati. Sekaligus mereka boleh mengenal kebenaran. Jika sudah subscribe, jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan update dari YouTube ini. Sehingga ada banyak orang yang bertobat dan menerima
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika Anda rindu untuk mengisi ruang kesaksian, bisa kontak kami ke 08122 790 2298 atau 08123 556 7375. Nanti kami akan jadwalkan untuk bisa tampil di YouTube channel ini. Sekarang mari kita sambut dengan sukacita Ibu Elsia yang akan bersaksi. Salam, selamat siang Bu Elsia, apa kabar pada siang hari ini di Sydney? Sydney sudah sore, beda 3 jam kan? Oke, terima kasih ya Bu buat kehadiran Bu Elsa yang sudah berkenan hadir di link Zoom saya ini. Welcome to the Room of Revival and Room of Reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Bu Elsa, saya mau share dulu ya satu kebenaran firman Tuhan ya. Di Ibrani 13 ayat 17 ya. Ibrani 13 ayat 17. Bunyinya apa? Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Penundukan diri di bawah otoritas adalah fondasi dari karakter seseorang. Ya, kita kan punya otoritas masing-masing. Ya. Saat kita menentang orang yang Tuhan beri otoritas di atas kita, sebenarnya apa? Kita menentang Tuhan sendiri. Ya, disinilah jangan lupa firman Tuhan yang bicara loh ya, Ibrani 13. Oke, Bu Elsa, silakan perkenalkan diri Bu Elsa ya. Siapa Bu Elsa? Kenapa kok terdampar di Australia? Ya, silakan Bu. Silakan Bu, buka Belum dibuka, Bu. mikrofonnya Bu. Halo Bu Elsa, mikrofonnya. Ya. Oke. Kedengaran ya Pak? Dari, Oke. ya. Oke. Oke. Ya. Terima kasih buat Pak Andre. Pak Andre udah kasih saya kesempatan untuk bersaksi di Kompak. Selamat siang di Indonesia, selamat sore di Australia. Salam semuanya buat teman-teman yang ada di Indonesia maupun di manapun berada. Saya perkenalkan, nama saya Elsie. Nama saya ini bukan dari Manado, bukan dari mana-mana, tapi nama ini diberikan dari seorang penginjil waktu saya masih kecil. Waktu tahun 1966, orang-orang Chinese diusir dari Indonesia untuk pulang ke negaranya. Tapi ya puji Tuhan, waktu papa saya ada warga negara yang Pak RT Pak RT-nya bilang jangan pulang ke China katanya. Pokoknya kamu diam di sini, saya lindungin katanya. Oh, terima kasih sama Tuhan. Itu juga kemurahan Tuhan. Semua Ya, orang-orang Chinese diusir dari Indonesia balik ke China, ke Tiongkok. Tapi papa Oke. saya udah siap-siap, tapi eh, Pak RT datang ke rumah saya, dia bilang, kok jangan jangan kemana-mana, ganti ini aja nama katanya, ganti nama. Nah, papa saya diganti namanya Handoko, mama saya namanya Rosni. Nah, tinggal saya bilang, kamu dikasih nama apa ya? Nggak lama datang datang itu ada emang ini ini penginjil datang kadang-kadang pas ada waktunya juga pas dia mau ganti nama. Pas datang, Oke. dia bilang katanya, kasih aja nama Elsie. Dan Mantap. Jadi Manado ya. itu iya, Elsie itu bukan Manado aja Pak, itu dari Nederland. Ya, itu Oke. pendetanya dari penginjil itu juga ada dari uh, tinggal di uh, apa namanya di gereja itu orang Belanda.
Jadi Oke. Belanda itu namanya dia panggil Elsje katanya. Oke. Semua pada bilang waktu saya di rumah sakit juga, kok nama kamu kok lain ya? Orang Indonesia ini namanya nggak begini, ini nama orang Nederland katanya. Saya dikasih nama ya mama saya ya udah jadi ganti nama semua namanya. Nah, papa saya nggak pulang. Nah, sebagian memang ada yang udah diusirin pulang ke China. Ya itu juga kemurahan Tuhan, terpuji nama Tuhan. Nah, pada waktu waktu saya masih kecil itu waktu penginjil itu datang, nginjilin mama saya, tapi papa saya nggak mau, dia bekeras, dia masih muda. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak larang mama saya untuk pergi ke gereja. Oke. Akhirnya papa saya eh, waktu waktu saya pergi ke gereja, waduh, pulang-pulang tuh rotan udah ada di tangan Kenapa? papa saya. Katanya nggak boleh ke gereja. Dia maunya saya masuk ke Buddha, ke Ah, oke. Buddha. Nah, saya waktu masih kecil diajak ke kelenteng, liatin potong lidah, ada macan ngaung. Udah saya lihat. Lihat orang jalan di api, di bara. Masih kecil itu, Pak. Masih kecil, umur 6 tahun apa 5 tahun. Saya ngeliatin takut. Udah di kelenteng ada macannya gede. Udah bau hio. Aduh, saya bilang ampun, ampun. Saya bilang, saya mau keluar nggak bisa. Saya bilang, udah liatin aja. Itu ada orang jalan, nggak pakai sendal, nggak pakai apa. Jalan di bara. Waduh, saya Hmm. bilang, jangan main-main. Itu ada setannya. Saya udah pasti saya bilang, itu kok bisa ya waktu masih kecil saya nggak pikir itu kenapa itu orang bisa jalan di bara. Udah gitu potong lidah, Oke, bentar, nggak bentar Bu Elsa. berdarah. Bu Ah, Elsa, saya mau ah. tanya, kenapa Bu Elsa kok begitu gampang? Oh, Bu Elsa kan orang Buddha, kenapa dia mau terima imannya Tuhan Yesus? Kenapa yang menyebabkan Bu Elsa? Oh, saya ini justru Apa itu, ya? Pak. Saya ngelihat begitu, saya takut waktu masih kecil. Nah, Ya, saya diajakin sama penginjil itu ke sekolah minggu. Nah, di sekolah minggu oh, kan muji Tuhan, Pak. Nyanyi, girang, berkumpul, oke, tepuk tangan. Nah, itu yang saya senang, Pak. Nah, waktu waktu saya oke, ke ke sekolah minggu, papa saya pulangnya, ya udah sediain rotan, Pak. Akhirnya saya main uber-uberan di meja bundar. Akhirnya saya ngumpet di pantat mama saya. Saya bilang, mama saya tulungin. Jadi ada mama saya, dia nggak berani gebuk. Awas lu ya, katanya sekali lagi ke sekolah minggu. Tahu sendiri dia bilang. Tapi namanya saya udah cinta sekolah minggu. Nah, tiap hari minggu kan itu malah itu mama saya punya adik. Ci- eh, cici mama saya, kakaknya, anaknya perempuan panggil saya, Asia, kalau minggu yuk. Dia bilang, shh, saya bilang jangan ribut. Saya lihat papa saya ada di dalam. Saya keluar sama, sama anak anak mama saya punya Enci. Eh, udah gitu, nah kalau di sini panggilnya apa Indonesia Bibi ya, kayak Bibi ya. tante, Ya tante iya ya. anakku. Tante, iya. Saya keluar ke sekolah minggu. Saya gila. Saya suka sekali sekolah minggu loh, Pak. Sampai saya remaja tetap sekolah minggu. Sampai saya udah remaja, saya sendiri bisa ngajar sekolah minggu. Jadi kayak apa-apa Tuhan tuh tuntun saya tuh untuk menyelamatkan saya, Pak. Jadi saya kagak mau ke kelenteng. Ngeri saya lihatnya. Aduh, waktu masih kecil begitu saya kayak trauma gitu. Nggak mau saya. Saya bilang, kan di sekolah minggu diajarin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu begitu baik. Dia mengasihi kita. Dia udah mati di atas kayu salib. Saya sampai sampai kadang-kadang masih kecil aja saya udah dikasih ayat hafalan-hafalan, Pak. Jadi saya, Oke. iya, dituntun dari itu gereja itu tuntun saya tuh menuju terus Masih ingat iman gereja saya apa harus namanya? benar. Gereja Masih Pantai ingat? Kosta, Pak. Oh, oke. Pantai Kosta. Iya. Nah, udah gitu eh
kalau nggak salah Pantekosta karismatik ya kayaknya. Nggak tahu ya Ya, itu. ya, ya, betul. Iya, iya diajarin saya waktu masih sekolah minggu sampai saya remaja. Remaja saya bisa pimpin sekolah minggu dari sekolah Bos. minggu. Iya, sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu sampai anak remaja dikasih saya tempat. Itu ada satu ibu di Indonesia kasih tempat buat buka sekolah minggu, Pak. Jadi saya berapa orang? Satu yang main gitar, saya sama saya. Kalau nggak salah cuma dua, kadang tiga orang, Pak. Anak-anak remaja itu Oke. dididik. Jadi eh, buka cabang, bukan di tempat gereja, di rumah-rumah jemaat. Jadi Ya, di tiap pelosok gang, Pak, di gang-gang yang dari mana itu yang bersedia buka buka rumahnya, buka sekolah minggu. Nah, saya diutus di situ, Pak. Jadi ya saya udah ngadepin anak sekolah minggu. Kadang-kadang kita firman Tuhan juga ada yang bercanda, ada yang ini. Kadang-kadang kalau 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 kita mesti sabar. Nah, anak oke, remaja Bu lain Elsa. lagi. Bu Elsa. Bu Elsa, kita nggak punya waktu banyak ya. Waktu Bu Iya, Elsa ke hijrah ke luar dari Indonesia ke Taiwan dulu kan? iya, Betul. iya ke Taiwan. Iya. Oke, waktu ke Taiwan kan ada banyak rombongan teman-temannya katanya empat Oh, puluh empat orang kalau puluh nggak salah Pak. ya. Empat Empat puluh orang puluh. kan? Eh, 40. mu- eh, Nah, waktu dua empat puluh puluh orang itu Muslim, ceritakan, 20 Muslim, Wilson 20 cerita China. mengenai Yesus itu pada manusia-manusia Iya, 40 yang bagaimana? Pernah nggak oh cerita? enggak, saya gini. Kan kadang-kadang kan kan kita kan di asrama. Tapi di Oh ya, asrama itu kan campur, Pak. Ada yang Muslim juga ya. satu Oke. kamar sama kita. Nah, Nah, cerita kadang-kadang apa? dia Muslim, Bu Elsa dia mengenai Muslim. Yesus pada mereka cerita apa? Saya ceritain, saya bilang enggak pertama gini. Yang lucunya kan kalau orang Chinese kan makan babi. Nah, kalau orang Bukan orang orang Muslim Chinese kan nggak saja, Bu. doyan Bukan orang haram. Chinese saja. Orang Surabaya itu doyan Iya, juga itu. Itu iya. Pak Karel. Saya pun doyan. Eh, Bukan orang tahu Chinese nggak saja. Pak? Emang Pak enak kok. Wilson Justru itu. paling. Hmm, dia yang orang Muslim Pak lucu. Bukan apa. Kalau kan kita makan dapat makanan tuh, nggak keluar. Kita ketika di pabrik tuh dikasih asrama dapat makan. Nah, udah gitu orang yang itu nggak bilang katanya, saya nggak, I know it. Ya, gitu. Oke. Dia bilang begitu pakai bahasa isyarat. Eh, I'm it. Nah, saya bilang, aduh. Eh, saya bilang gini, kalau di China tuh siapa sih yang mau masak masak kualinya dicuci ganti-ganti kan nggak mungkin. Iya, Sayurnya iya. juga kalau ya emang dipisahin, tapi kalau kuali itu orang kalau dia masak pakai minyak babi juga mana tahu. Nah, saya Oke, Bu. bilang kalau Coba saya bilang sama dipotong aja. dia, Coba Ibu cerita eh, apa mengenai Yesus pada teman-teman yang belum saya kenal bilang Yesus. sama yang Nah, orang-orang cerita aja. Muslim Nggak juga, usah cerita saya masakan, bilang, nggak perlu itu. Saya jadi lapar ya. habis Oke. lucu Pak, pakai Eh, kode isyarat. Nggak ya, saya bilang oke. gini, saya bilang kita nih kan dia orang-orang Muslim kadang-kadang satu kamar cuma satu dua dua orang apa satu dua orang, yang lain kan Oke. orang Chinese juga campur. Jadi satu kamar 4 orang. Nah, saya sama orang Chinese ada 2 orang juga orang Muslim juga di situ. Terus saya bilang, dia lihat saya suka berdoa, kalau makan berdoa. Dia bilang gini, kok kamu makan berdoa? Iya, saya bilang, kita ini berkat dari Tuhan. Saya bilang, kita mengucap Amin. syukur. Saya bilang, oh kalau saya mah enggak. Saya mah cuma kalau sembayang tuh yang di itu pakai tiker Pak. Dia ada ruangannya dia sembayang di itu. Saya bilang kita tuh uh, percaya sama Tuhan tuh ya. uh,
Saya udah dari itu udah dapat ini sih sekolah minggu di Gembleng apa, selalu ingat Tuhan, Pak. Saya suka suka kalau makan saya berdoa, dia yang ngeliatin saya terus. Saya bilang, "Iya, kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita berkat. Kalau Yes, enggak yes. kita kalau kita enggak Tuhan beri berkat, kita mungkin kekurangan apa. Tapi bagi anak Tuhan, dia dia nggak bakal kekurangan, dia tidak akan meminta-minta," saya bilang. Tuhan tuh Oke. di firman Tuhan bahwa anak cucu orang percaya nggak bakal meminta-minta. Jadi Tuhan berkatin kita, kita harus mengucap syukur. Dia lihat juga saya berdoa kalau mau tidur, Pak. Ya di Hmm, situ kan saya doain buat keluarga saya, anak saya yang saya tinggalin sama mama saya doain mama saya juga semuanya, Pak. Jadi dia liatin saya bilang, oke. saya kenalin, saya bilang, eh dia bilang gini, "Kamu berdoa sama siapa?" Dia bilang. "Ya sama Tuhan Yesus," saya bilang. Ya. Nah, Tuhan Yesus tuh adalah jalan keselamatan Oh, bagi orang Kristen. Ya, saya bilang. Jalan satu-satunya kalau kita sudah meninggal, kita udah disediain tempat buat Tuhan, sama Tuhan buat kita di surga, saya bilang. "Oh iya?" Dia bilang gitu. Kadang-kadang kalau kalau kadang-kadang dia dia pengen tahu, Pak. Saya oke. ceritain begitu waktu saya di Taiwan, ya. Tapi akhirnya ya namanya namanya ya waktunya kan nggak ada banyak juga, cuma Iya, sedikit-sedikit iya, begitu. Tapi saya tanemin sedikit-sedikit firman Tuhan juga sedikit. Soalnya iya, kan waktunya kan di situ besok pagi mesti kerja, nggak iya. boleh banyak ngomong. Oke, Nah, ada Bu ada Elsa. kepala asramanya lihat-lihat. Oke, sebentar Bu Elsa. Waktu Ibu cerita-cerita Iya, ngoceh-ngoceh begitu sama orang-orang yang nggak kenal Tuhan, yang baru Ibu Elsa kenal di iya, situ kan, pernah nggak Ibu Elsa dapat iya. tantangan? Bu Elsa jangan ngoceh-ngoceh itu, saya nggak suka. Oh, Pernah nggak ada seperti itu? Ada eh, tantangan. tantangan sih, tantangan Nah, sih. coba Kalau kita cerita. nggak berbuat ini ya enggak lah, Pak. Enggak Cuman ya? dia pengen tahu aja ya. Kenapa saya kalau makan berdoa, kenapa Oke, saya tidur berdoa, dia suka liatin. Nah, oke, kalau dia kan berdoanya di ujung sono, dia bawa tikar, pakai mukena apa. oke, oke, Iya, iya, oke. saya liatin. Saya suka kalau mau ke sana ke mau deket laundry kan ruangannya kosong. Nah, dia Oke. sembahyang di situ pakai bawa tikar plastiknya tuh sama mukenanya. Saya bilang ya, saya nggak berapa ngerti Al-Quran juga saya nggak ngerti. Cuma dia Oke. lihat saya begitu, saya cuma ceritain Tuhan Yesus aja. Saya nggak bilang, "Oh, Iya, lu jangan 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 percaya oh, gini gini gini." Saya enggak. Kita kan sama-sama kerja di situ, nggak boleh jadi apa nama berantem. Mendingan kita coba kalau dia nanya kita jawab begitu, Pak. oh, iya, iya. Itulah Oke. ya jalannya. Itu ngomong-ngomong di Taiwan berapa lama? Berapa tahun? 2 tahun, Pak. 2 tahun. Apa yang menyebabkan Bu Elsa ke Sydney, Australia? Siapa yang ajak? Oh, teman saya juga yang dari Taiwan. Saya kerja Oh, oke, sama-sama di Taiwan. Terus ketemu oke. lagi pulang ke Indonesia. Belum lama saya pulang ke Indonesia, teman saya dari Taiwan telepon. Tasya, mau ikut nggak? Saya bilang kemana? Ke Australia. Ya saya bilang saya saya kagak tahu caranya, nggak tahu kedutaannya di mana, gimana caranya. Saya dulu paspor saya ada 2 Pak. Ada dua, kenapa dua? Satu nama Indonesia. 2 soalnya saya bikin ke Taiwan pakai nama Tionghoa. Oh, Ah, nah, satu lagi nama Asia. Nah, saya sekarang segini, tadinya saya mau pikir saya mau balik lagi ke Taiwan. Saya udah tahu jalan-jalannya, nggak bakal nyasar. Padahal dulu saya kagak bisa bahasa Cina loh. Kadang-kadang saya bingung, tulisan juga kagak bisa baca. Cuma bisa dengar, tapi nggak bisa nulis, nggak bisa baca, oke. buta huruf. Udah gitu kalau saya mau ke pasar malam, Pak, saya bilang, bisa ngomong saya sama orang Chinese. "Kakak, kakak, Pamang Wo, eh, kasih duitnya aja." "我我去意思意思."
Isa itu loh, pasar malam. Isa udah dokter. Nah, kalau mau keluar kan kita dijaga pakai pakai satpam tuh. Nah, kalau nggak ada surat nggak bisa keluar. Suratnya Oke. namanya Selama lopotan. di Taiwan pernah masuk gereja nggak? Oh, di Taiwan ada orang Chinese. Chinese gerejanya datang ke tempat ini kita ke tempat kita Oh, tiap oke. hari Minggu. Dia datang Tapi ibadah saya di kagak situ. ngerti. Iya, tapi nggak ngerti. Saya cuma dengar doang gitu. Ngertinya cuma dengar doang. Baca firman Tuhannya kagak tahu, nggak ngerti. Kadang-kadang saya dengerin nyanyi enak saya dengerin. Ikut aja. Pokoknya ikut dengar lagunya. Tiap hari Minggu ada Pak. Dia datang. Oke. Iya, kayak kayak gereja, kayak pendeta datang ke tempat tempat company company saya. Oke. Oke. Eh, Oke, Bu Elsa. Saya mau mm-mm. potong-potong nih karena waktunya nggak banyak. Iya, Teman-teman iya, kalau mau buka mikrofon, mau bertanya, silakan bertanya ya. Kalau enggak, saya akan iya, bertanya terus nih. Oke. iya nggak Bu apa-apa Elsa Pak. waktu Saya jawab. Bu Elsa terbang ke Australia, ke Australia. Apakah Mm-mm. Sydney tempat pertama dituju atau ada kota yang lain? Enggak, saya ikut itu juga Pak kayak agent. Tapi agent Agent. itu, ya agennya bukan agent Oke. agent agent kayak yang gede, cuma agent kayak rumahan. Teman saya kenal sama ini orang. Nah, dia Oke. punya rumah di Sydney. Nah, saya ikut. Jadi cuma saya berapa orang ya? Tiga perempuan, dua cewek, dua cowok. Tiga perempuan, cewek, cowok dua orang. Jadi Oke. saya saya ini teman saya yang itu yang sama-sama kerja di Taiwan, telepon saya, dia bilang kamu mau ke Australia nggak? Saya bilang mau. Memang tujuan saya sih mau kerja maksudnya tahu Pak. Jadi saya habis Oke, dari apa Australia, apa yang menyebabkan Bu Elsa datang ke Australia? Apakah gaji di sana lebih besar atau apa? enggak, enggak, bukan gaji besar, Pak. Saya Ah, maksud saya tuh, saya kerja, punya duit, saya kirim ke buat mama saya sama anak saya. nah iya. Tujuan saya Kerja di itu Taiwan kan bisa sama juga, kan? sama, tapi Ya, Taiwan tuh, kenapa? Pak, enggak, Taiwan itu lebih kecil dari Australia. Gajinya? Mana, iya, mana itu yang TKI. Itulah Iya, poinnya mau ke Australia karena gaji lebih besar. That's the point. iya, Oke, tapi saya oke. bilang gini sama Ah, Tuhan, saya bilang, saya punya paspor dua. Mana yang oke. duluan saya berangkat. Kalau ke Oh, oke. Taiwan duluan datang, saya berangkat ke Taiwan. Kalau yang Australia dapat duluan, saya berangkat ke Australia gitu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mana tempat yang saya tuju? Saya nggak tahu Tuhan yang tentuin, saya bilang. Mana yang duluan saya pergi. Nggak tahu taunya teman saya pisahnya keluarnya duluan sama saya berdua. Ya, Oh, akhirnya kita ke Australia. Oke, saya bilang. Saya mah langsung ke oke Sydney aja. ya? Iya, langsung Sydney. Langsung Oke, Sydney, Pak. oke. Waktu di Sydney eh, belum kawin kan? Waktu sudah Eh, ketemu sama suami berapa tahun di Sydney? saya kira-kira saya datang tahun 95. Ya, 95, kawin? 96, ya. 97-an deh. Oh, dua 97-an, tahun ya. tujuan. Dua Iya, tahun, dua 97. tahun baru Akhirnya, ketemu ya. ya, ketemu. Oke, Ketemu sama suami saya. Terus oke. saya bilang gini, saya punya anak dua loh. Saya bilang, kalau kamu mau sama saya, kamu mau mesti Loh, sama anak anak, saya anak dua dari juga. mana? Saya bilang gitu. Oh, Bu Elsa sudah Dari punya anak. itu, saya udah punya anak. Saya kan udah menikah Pak di waktu di Indo. Oh, suami di Sebelum mana waktu sebelum itu? Suami pertama. suami pertama, Pak, aduh, kalau mau diceritain panjang Pak, susah. Suami Oh, saya tuh diketek emaknya. Jadi emaknya bilang apa, dia nurut. Saya udah punya anak dua, Pak. Dia bayangin aja, sakit Pak. kepala saya. Iya, makanya tuh, Oke. Pak. Terus Itu, itu suami saya yang jadi pertama. jadi Bu Elsa Dia ceraikan dia kah? bukan saya ceraiin, dia begitu ya. Kita kan apa boleh buat, Pak. Bayangin aja.
Aduh, susah Pak. Kita punya anak dua, dia anak nangis, dia kagak bukan bantu kita, soalnya dia dengar mamanya. Kamu nggak boleh kerja di ini kerjaan perempuan katanya. Ya Ini ampun. kerjaan lelaki di kantor katanya. Shih, saya bilang, masa begitu nggak boleh kan? Saya bilang, kamu sebagai seorang bapak, ayah, mesti sama-sama atuh. Masa masa pas anak nangis dia nggak mau anuin dia tutup kuping. Aduh, saya bilang, Sontoloyo juga. makanya Pak, coba aja Bapak enak nggak begitu? Ya saya kagak mau. Bentar Bu Elsa. Nanti habis waktunya. Itu waktu Bu Elsa ceraikan dia, Ibu Elsa belum belum kenal Yesus ya, belum ya? Oh udah, Oh, saya kenal sama suami saya yang pertama di gereja. Dia oh, juga dari Buddha. Dia dari oh. Buddha. Dia dari Buddha Pak. Nggak tahu cuma Sakit kali kepala saya. ke gerejanya cuma 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 mau cari cewek kali, nggak tahu juga. Oh Nah, iya iya. kenal saya, Sekarang di mana itu? akhirnya saya Pria pria saya Sontoloyo di mana dilamar. dia? Di mana dia? Masih di Hah? atau sudah dikubur? Atau di mana dia? Udah dikubur. Aduh, si Sorry, Bapak. sorry bercanda, bercanda. Enggak. Dia ada. Dia orang 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 Kalimantan, Pontianak. Oh, Pontianak. Ya, ya, oke. Pontianak, Oke. ya. Jadi waktu Tapi pas saya udah pisah sama dia kawin lagi, Pak. Saya belum kawin, saya belum pergi ke Taiwan. Saya masih oh, ngurus anak saya. Dia udah kawin lagi, udah punya anak 5 dia. bos. Anaknya 5. Oke, oke, oke. Ya, ya. Iya, Oke. bener-bener. Oke, Bayangin sekarang aja coba. sekarang kita kita Eh, stop itu kita itu. Kita ke Australia. Waktu di Australia, Ibu Elsia itu cerita-cerita mengenai Yesus kepada siapa saja. Ah, cerita, teman. Saya sudah tahu sih, sudah. Coba Oh, teman-teman sama teman-teman teman-teman saya yang di belum tahu. WhatsApp, Pak. Oke. Enggak, Ceritain. banyak teman saya, ada yang orang ateis, sama juga saya. Saya ateis, orang ateis itu paling 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 susah mau kenal Tuhan. Dia bilang, saya kan Karena waktunya tinggal 5 menit aja, ini. Teman-teman kalau iya, mau bertanya, buka mikrofon ya, tinggal 5 menit. Habis itu selesai, mm-mm, nggak ada lagi waktu bertanya. Silakan kalau mau iya. bertanya pada Bu Elsia, buka mikrofon. Nggak ada lagi waktu waktu injury time ya. Waktu 5 menit selesai. Oke, Ya, silakan Bu ya, Elsia, cerita. ya, Pak ya. Iya, Ya, Oh, lanjut dulu, siapa? Bu. Oh, siapa mau iya, tanya? iya, Bu iya Uli Bu, kah? silakan Bu. Oke. Iya. Ya, tapi lanjut dulu, belum selesai. Ah, saya nggak bisa nyelesain dia karena waktunya mepet. Iya, kira Ah, saya penting-penting aja. Nanti vaksinnya mau. sesi kedua. Nah, yang mau saya tanyain, yang suami sekarang ini sudah percaya Tuhan Yesus belum, Bu? Belum, dia percayanya cuma Katolik, agama Katolik. Oh, dulu nikahnya, Katolik. nikahnya gimana, Ah. Bu? Oh, nikahnya ya kita di sini mah di Australia nikahnya. Nah, waktu yang pertama, Berkatar. suami saya juga orang Kristen juga. Kristen sama-sama dia ke gereja. Kan namanya anak muda. Saya juga nggak tahu dia naksir saya. Akhirnya dia lamar saya. Oh, Mamanya lamar saya. Akhirnya saya nggak tahu tingkah lakunya belum terlalu dalam gitu. Kita kan mesti pacaran kan mendalam. Nah ini kagak. Jadi cuma kayaknya mungkin dia dari Buddha pindah ke Kristen. Nah dari Kristen tuh mungkin nggak tahu diajak temennya apa nggak tahu saya. Akhirnya kenal sama saya. Akhirnya dia suka sama saya dia suruh mamanya lamar saya. Tapi saya belakangan baru tahu tingkah lakunya yang paling-paling. iya. Nah, yang suami sekarang berarti diberkati juga, Bu, di gereja atau pernikahannya Enggak, gimana, Bu? pernikahannya cuma kita celebration aja di Oh, catatan sipil. Catatan sipil, kita pakai baju buat ya nggak baju putih, pakai baju yang biasa aja gitu, tapi yang buat kalau celebration aja. Ya kan saya udah punya anak 2, masa mesti diberkatin lagi? Ya pendetanya juga gak mau berkatin saya saya. tanya lagi, Bu.
Makanya saya tanya tadi apakah diberkati, mana tahu bisa di sana gitu, di Sydney-nya. Enggak. Soalnya saya kan udah itu juga saya cerai marah. Pendeta saya orang Pantekosta, pendetanya Ya, marah sama saya. Dia bilang gini, anak Tuhan tuh nggak boleh bercerai selain Iya, betul. cerai mati. Dia Mati. bilang. ya, Ya benar. saya bilang gini, tante, saya panggil tante sama pendetanya, tante yang pendeta perempuan sama om yang laki. Tante, tantenya yang panggil saya ke ruang apa gereja dalam. Asya, kalau bisa jangan cerai, pertahanin. Aduh, saya bilang tante, memang saya tahu firman Tuhan bahwa anak Tuhan tuh nggak boleh bercerai selain cerai mati. Ya kalau ini sampai begini entar saya yang mati dia yang enak saya bilang gitu aja. Tante nggak tahu, tante nggak tahu masalahnya saya bilang saya gituin loh. Sama pendeta saya bilang, saya sampai nangis. Tante nggak tahu masalah saya. Ya, emang kalau Iya. benar firman Tuhan kalau kita nggak boleh bercerai, saya pegang itu. Tapi mau dikata apa tante? Nggak tahan, saya udah nggak tahan saya bilang gitu. Tantenya sampai bilang gini, ya udah dah terserah kamu dah El. Dia bilang gitu. Sampai dia Iya, bilang, terserah kamu dah. Habis iya. bayangin aja, kelakuannya nggak bagus. Bener-bener nggak bagus. Waktu saya tahu ya, dia sama orang tuanya tuh selalu orang tuanya ngomong apa dia dengar. Jangan ini kerjaan perempuan, jangan dikerjain, dia nggak kerjain. Malah dia ke rumah mamanya. Anak dua, anak dua itu, saya ulang tahun anak saya yang pertama, saya ketemu mama mertua saya. Saya di beca, saya panggil, Ma, eh, dia jalan kaki, soalnya dia kan rumahnya dekat pasar. Saya kan rumahnya agak jauhan naik beca sama anak saya. Saya bilang anak saya ulang tahun yang satu, dateng ya, saya bilang. Saya nggak mau minta kado, pokoknya dateng aja. Maksud saya bantuin jaga anak. Saya cuma beli mie, beli telur, buat rayain di rumah aja ada keluarga. Bahwa dia udah setahun, soalnya mama saya bilang. Dia bilang iya, tapi saya tunggu-tunggu nggak datang. Saya masak mie sampai 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 lodo. Waktu mau bikin mie goreng saya rebus, saya goreng. Saya nggak ingat saya soalnya anak dua nangis. Saya tinggalin dulu, saya nganuin susu. Sampai sore baru datang jam 6.30 udah mau malam. Laki saya pulang sama mamanya. Dia tahu kan saya kan ketemu mamanya kan di pasar. Saya belanja mie, telur. Saya pikir saya mau bikin telur buat anak saya yang setahun tuh pakai warna aja merah apa. Nah, terus dia pulang datang, dia bilang katanya kata mama kamu masak mie, mana mie-nya? Oh, udah habis saya bilang. Saya udah bagiin tetangga. Ngamuk dia. Iya, berarti sampai sekarang udah nggak ada komunikasi sama mantan suami ya, Bu ya? Enggak. Waktu saya waktu saya pulang ke Indo, saya mau ajak anak saya ke Australia, nggak ketemu saya. Cuma anak saya ketemu bapaknya. Nah, anak saya yang perempuan gini, dia nggak pernah kenal bapaknya loh. Waktu saya pisah sama suami saya, anak saya yang kedua umur 7 bulan. Yang ke satu, yang pertama setahun. Yang setahun masih kecil, terlalu kecil nggak inget. Oke, Nah, oke Bu ya, Elsa. Ini heeh. Bu Mela nih ada yang mau ditanyakan ini. Sudah angkat tangan dari tadi nih. Ini Bu Ya, Elsa, silakan Bu Bu Ibu Elsa Melani. nggak pernah berhenti Bu ngomong. Elsa. Oke, silakan Iya, Bu Melani. ya Halo silakan. Cielse, halo Cielse, Iya, Bu Melani dari Depok. iya. Mau tanya, kalau orang tua sekarang berarti dulu belum mengenal Yesus ya? Dulu maksudnya orang tua, papa sama mama itu popo sama naina itu udah tahu belum itu Yesus gitu? Oh, mama saya udah tahu. Papa saya belum nggak masih Buddha. Tapi waktu dia mau meninggal, dia percaya Tuhan Yesus, tapi nggak dibaptis. Mama saya bilang,
dia udah ceritain Tuhan Yesus. Saya juga udah ceritain sama papa saya. Papa saya meninggalnya di paha saya loh, di taksi. Waktu mau meninggal, cuma dia titip bilang katanya, jaga anak kamu baik-baik ya. Papa mau tidur katanya. Papa udah capek. Saya bilang tidur aja kalau udah mau orang capek masa dibilang jangan tidur. Tahu-taunya udah di Sumber Waras tuh di Jalanan Cideng mau ke rumah sakit macet. Nah, di situ papa saya udah pulang. Saya nggak Oh, tahu. Iya, itu dia. Cuma dia beratnya ke saya doang. Dia Berarti pikir orang tua udah ini ya, maksudnya walaupun tidak dibaptis tapi sudah sempat percaya Yesus ya. iya udah percaya dua-duanya. Cuma mama saya udah dibaptis, papa saya belum. Dia meninggal belum dibaptis. Oh, Kalau mama saya mama- paling kuat dia kalau- percayaannya. Puji Tuhan sih kalau Elcia orang tua udah kenal Yesus ya, tapi kalau kakek nenek saya masih Heeh. Buddha waktu itu, kakek nenek saya masih Buddha, masih asli Tionghoa. Dia masih WNA, jadi waktu itu meninggalnya ya masih Buddha ya, belum percaya Yesus. Iya, Itu yang saya sedihkan sampai saat ini. sedih ya. Iya, Itu papa saya juga dari Tiongkok asli. iya. Oh, bahasa Cinanya lima bahasa. Cina, Mandarin, Teochew, Hokkien apa. ya, Wow, oke. pinter. Bu Nulisnya Elsa, juga sudah cukup. pinter. Saya Cukup. kagak Waktunya bisa. sudah waktunya Iya, sudah habis ya. Udah Maaf habis. Bu Melani, Nanti Bu sambung aja, Elsa. sambung. Ya, Continue aja, continue. nanti sesi 2 nanti saya akan undang lagi ya Bu Elsa ya. Iya. Ah, Saya bersedia. Jangan takut pokoknya. ya. Mau meluangkan waktu bersyukur ya. Ya, waktunya nggak banyak Bu Elsa. Nanti kita akan undang lagi Bu Elsa sesi 2 ya. Pokoknya tunggu saja tanggal mainnya. Oke, yang saya tangkap hari ini ya teman-teman, apa yang dilakukan oleh Bu Elsa lewat kesaksian ya, yang walaupun nggak banyak ya, waktunya pendek ya. Percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap tindakan kebaikan yang kita lakukan ya, akan memiliki dampak yang besar bagi dunia di sekitar kita. Ini penting. Pertanyaannya, adakah tantangan yang dialami oleh Bu Elsa untuk melakukan itu? Oh, orang Manado bilang apa? So pasti Jo. Gitu. Orang Manado bilang gitu. So pasti Jo. Orang Manado selalu bilang itu. Saya adalah orang yang tidak sempurna ya, dalam hal ini. Namun saya bersyukur dengan kehidupan saya karena saya tidak bisa lepas dari segala kelebihan dan juga segala kekurangan. Ya, ingat baik-baik karena selalu ada orang-orang yang menyukai saya. Saya bersyukur. Kalau orang menyukai saya ya saya bersyukur. Tapi kalau ada orang yang membenci saya, menjelek-jelekkan saya, bahkan memfitnah saya, dengar baik-baik, perhatikan saya ke depan. Itu hak dia. Karena jika dipuji pun saya tidak akan terbang. Dan jika saya dihina, saya tidak akan tumbang. Dan dengar baik-baik, perhatikan. Prinsip hidup saya adalah saya tidak punya waktu untuk memikirkan siapa saja yang membenci saya. Tapi saya tetap berjuang untuk orang-orang yang dengan tulus mencintai dan menghargai saya. Dan saya harus melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang selalu menjelek-jelekkan saya, mengkritik saya, ini itu. Ingat, buah yang busuk akan gugur atau jatuh dengan sendirinya. Itu hukum alam loh. Ya, dengar baik-baik. Buah yang busuk akan gugur atau jatuh dengan sendirinya. Orang jahat pun atau orang yang berhati buruk pun suatu hari nanti akan jatuh dengan sendirinya. Mari bersama-sama dan jadikan hidup kita semua
berdampak bagi orang lain, terutama kepada masyarakat sekitar, keluarga. Kita harus berdaya guna bagi masyarakat semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Trisulo. Apa kabar Pak Trisulo? Hilang-hilang. Ya, sehat-sehat. Pak Andre, puji Tuhan. Ya, luar biasa tadi. Ya. Marilah kita masuk ke sharing firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke sharing firman Tuhan, saya berdoa dulu ya. Marilah